Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kita semua, salam sehat selalu. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kita pada pertemuan ke-15 ya. Ini adalah pertemuan terakhir ya di pembelajaran mata kuliah ekonomi kemiskinan. Untuk itu kita persilahkanlah grup yang tampil hari ini, grup kelompok berapa ya, nggak usah saya atur lagi ya. Silakan aja untuk langsung share screen PowerPoint-nya ya. Oke, sudah ya. Silakan untuk dilanjut. Baik, sudah bisa dimulai kan, Pak? Sudah. Oke, silakan mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Yusuf Hidayat Jion, kemudian ada Monica Octavia, dan ada Muhammad Bahij Al-Baki akan menjelaskan tentang pengukuran kemiskinan. Next. Ya, saya Tiara Febrina izin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang argumentasi mengenai pengukuran garis kemiskinan bukan menjadi acuan di dalam menentukan besaran standar hidup layak di suatu negara, tetapi garis kemiskinan menjadi tolak ukur statistik di dalam menghitung jumlah penduduk miskin? Terima kasih. Oke, udah dicatat ya pertanyaan Tiara. Selanjutnya audiens kedua yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari perangkap kemiskinan, yaitu selanjutnya ada hambatan utama perangkap kemiskinan, di mana terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama hambatan struktural, yang kedua hambatan modal manusia, yang ketiga hambatan institusional, dan yang terakhir hambatan sosial budaya. Tidak hanya itu, ada pun 6 jenis kemiskinan, yaitu yang pertama kemiskinan subjektif, kemiskinan mutlak, kemiskinan relatif, kemiskinan alamiah, kemiskinan kultural, dan yang terakhir kemiskinan struktural. Next. Menghitung Gini rasio. Di sini intinya itu keuntungannya sama kekurangannya bagi negara kita itu apa? Menghitung Gini rasio. Terima kasih. Baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Kak Monica. Untuk mengapa kita menghitung Gini rasio? Nah, Gini rasio merupakan ukuran ketimpangan ekonomi yang paling banyak digunakan termasuk di Indonesia, tetapi juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, untuk kelebihan, kenapa kita menghitung Gini rasio, itu untuk lebih mudah ditafsirkannya rasio pendapatan maupun ekuitas kemiskinan dari negara kita. Koefisiensinya cukup sederhana dan merupakan angka tunggal. Karena itu kita dapat dengan mudah menarik kesimpulan. Nah, dengan mudah kita dapat menarik kesimpulan dengan apa yang kita telah hitung menggunakan koefisiensi Gini rasio. Nah, untuk kekurangannya itu kita itu tergantung kepada validitas sampel. Tidak teknik sampling yang berbeda menghasilkan angka yang berbeda juga. Pengambilan sampel mungkin kurang representatif sehingga menghasilkan angka yang tidak akurat. Begitu Kak Monica, apakah bisa dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan kembali? Bisa. Rizky. Iya Pak. Si Stephen Andriano tuh ikut nggak dia membahas makalah kalian ini?
Nggak ada Pak, tidak membuat makalah, tidak membuat PPT juga, nggak ikut presentasi juga Pak. Oke, berarti dia nggak akan ada nilai, maksudnya kayak gitu. Jangan Iya, pula Pak. nanti dikasih nilai, dia nggak ada kontribusinya di kelompok, ya kan? Nggak Iya, ada Pak. ya? Tidak Pak. Oke, oke, oke. Kawan-kawan yang tidak ada kontribusinya, silakan aja lapor ke saya ya. Misalnya di kelompoknya nggak ada yang berkontribusi di dalam buat makalah, PowerPoint, supaya nanti saya nggak dikomplain. Kok nggak ada kerjanya, dapat nilai dari Bapak itu, kan gitu. Padahal kan nggak ada laporan yang ke saya gitu. Jadi kalau ada kawannya yang nggak ikut berpartisipasi, sampaikan dengan saya biar saya nolkan nilainya. Sudah bisa dijawab? Izin menjawab dari pertanyaan Kak Hermia Sari. Oke, silakan Putri. Apa terjadi jika rasio semakin kecil atau besar? Adapun dampak jika suatu negara memiliki rasio ketergantungan yang besar, yaitu sulitnya negara tersebut untuk bisa menjadi negara maju, sebab angka beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif termasuk tinggi. Adapun yang termasuk penduduk non-produktif, yaitu penduduk usia muda 14 tahun dan penduduk usia tua 65 tahun. Gimana, Kak? Pertanyaan siapa tadi itu? Kak Hermia Sari. Ya, gimana Hermi? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah ya, puas ya? Puas nggak puas, puas lah ya. Oke, silakan. Nah, Siapa yang belum tadi? Pertanyaan si Tiara ya? Febrina Pak. Ya, oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Febrina. Bagaimana cara menyeimbangkan ekonomi dan garis kemiskinan gitu ya, Kak? Ya, kira-kira itulah. Iya, Bang. Baik, garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Nah, jadi untuk menyeimbangkan ekonomi dan garis kemiskinan yang ada di Indonesia itu, karena kan di garis ekonomi kemiskinan juga sudah mempunyai cara hitung yang digunakan sebagai patokan untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan juga garis kemiskinan. Nah, ada perumusnya yaitu garis kemiskinan GK sama dengan GKM tambah GKNM. Nah, garis kemiskinan itu merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dan komoditi-komoditi terpilih yang memiliki perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jenis non-makanan mengalami perkembangan penyempurnaan dari tahun ke tahun, disesuaikan dengan perubahan pola penduduk. Nah, begitu juga dengan ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti itu, Kak Tiara. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang jelas? Udah jelas, Bang. Terima kasih. Oke. Sudah ya, sudah terjawab semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, silakan di closing lah, apa Riki? Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan presentasikan. Apabila ada kekurangan ataupun yang kurang jelas, saya sebagai moderator mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan kelompok 9 ya untuk membuka PowerPoint-nya. Ini kelompok terakhir ya? Enggak, Pak. Ada satu lagi. Ada kelompok 10, Pak. 9 ada 10 ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami mengenai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan saya sendiri, Tiara Febrina selaku moderator, dan adapun rekan saya, Tawarta Sembiring dan Tarisa Oktavia Devi. Langsung saja akan dibacakan oleh Tarisa Oktavia Devi. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan mempresentasikan materi strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. LSMS. Living Standard Measurement Survey atau LSMS adalah salah satu instrumen yang dapat dan digunakan oleh pemerintah untuk memahami penyebab hasil yang diamati serta dampak dari kebijakan mereka. Di antaranya tanggapan terhadap kebutuhan yang dirasakan akan data yang relevan dengan kebijakan yang akan memungkinkan pemerintah untuk mengukur tingkat pengangguran, kemiskinan, dan penggunaan perawatan kesehatan. Survei LSMS adalah upaya pembelajaran. Udah semua kelompok ya? Udah habis ya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Mahasiswa sekalian, hari ini adalah hari terakhir pembelajaran kita di mata kuliah ekonomi kemiskinan. Insya Allah kita akan UAS pada tanggal 20 Juli ya, 2022, karena ini kelas pagi, reguler 1, ujiannya dilaksanakan dengan tatap muka ya, tatap muka di kampus. Ya. Jadi soal sudah saya upload. Ya. Mungkin kalau tatap muka nanti akan ada print out-nya ya, ujiannya di kelas seperti biasa ya. Untuk itu saya atas nama dosen pengampu ya, ingin menyampaikan bahwa silakan Anda pelajari kembali ya. Ada 7 soal nanti dalam bentuk essay ya saya buat. Silakan pelajarilah mata kuliah ekonomi kemiskinan ya. Saya rasa pertanyaan UAS itu tidak akan sulit ya. Karena pertanyaan saya itu berdasarkan logika saja. Artinya jauhlah berdasarkan persepsi Anda sendiri ya. Kemudian, sebagai dosen pengampu, saya mempunyai kelemahan, kekurangan, ya, baik dalam menyampaikan materi maupun dalam menyampaikan bahan ajarnya atau perkataan saya yang mana mungkin menurut Anda kurang pantas. Secara pribadi saya mohon maaf, ya, mohon maaf pada Anda sekalian. Mungkin itulah keterbatasan saya dan saya harap dimaafkan apabila ada yang salah ya, ada yang salah. Untuk itu sebagai closing statement mewakili Anda semua, saya ingin memberikan satu orang kesempatan ya, memberikan tanggapannya terhadap saya ya, apakah materinya atau apanya, atau Bapak ini nggak pandai nih sebenarnya, kan gitu ya. Silakan siapa yang bisa mewakili. Mestinya Komting ya, Fani nggak ada ya, Fani ya. Atau siapa yang bisa mewakili kalian semua lah. Kan nggak mungkin satu-satu ya. Yang mewakili kalian semua di dalam mengkritik ya, bukan mengkritik ya, memberikan tanggapan atas perkuliahan ekonomi kemiskinan. Silakan, siapa? Siapa yang apa? Yang mau memberikan? Masa saya tunjuk lagi? Monika. Monika ingin. Ya, oke, silakan Monika ingin menyampaikan pesan dan kesannya terhadap saya. Silakan. Mewakili kawan-kawan semua. Ya, suaranya nggak dengar. Wah, mati lagi. Udah Pak, dengar. Oke, silakan. Kesan saya terhadap Bapak, terima kasih atas selama ini Bapak telah
menyampaikan wawasan yang lebih luas kepada kami dan kami dapat menerimanya walaupun ada yang nggak kami pahami tapi tetap kami jalani. Udah segitu aja sih Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Monica atas apanya ya kepada saya ya. Nah, mudah-mudahan itu untuk bagi saya itu adalah suatu support ya untuk saya lebih baik ke depannya ya. Kalau ada yang belum dipahami ya dipaham-pahami lah cari bahannya sendiri ya. Oke, untuk itu mudah-mudahan saya doakan kalian sukses ya. Dan saya berharap kalian dapat nilai A ya di mata kuliah saya ini ya. Amin. Amin. Dan oke, karena waktu kita sudahi pembelajaran ini, jadi secara formal kita tutup pembelajaran kita mata kuliah ekonomi kemiskinan pada hari ini dengan ucapan semoga kita sukses dan pesan tetap jaga kesehatan ya, prokes, karena nanti jangan sampai pula begitu ujian kalian sakit ya, jangan sampai seperti itu. Tetap jaga kesehatan. Usahakan kalau kemana-mana atau ada mendatangi kerumunan, jangan lupa masker ya, pakai maskernya. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sehat selalu untuk kita semua. Silakan kalau mau live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin keluar ya Pak. Oke, live ya.